Ya mudah-mudahan eh, ya kita di sini nggak diapa-apain lah ya sama yang penunggu sekitar sini. Gue sih ngerasa ini agak-agak gimana gitu vibes-nya di sini. Iya sih, tadi aku sempet explore beberapa ruangan juga. Memang ya berasa sih, ya wajar lah. Udah jam berapa juga, udah jam segini. Ya semoganya nggak terjadi apa-apa. Kalau ada apa-apa ya tinggal kabur aja ntar. Iya sih. Ya itu gimana nanti mau dipasang gimana? Ya oke deh, oke sip. Lu percaya nggak Bang? Ya lu juga percaya nggak kalau di setiap rumah itu pasti ada yang penunggunya gitu? Pas tuh. Pasti ya. Nah, eh, ini aku ada cerita dikit nih. Tapi ini udah lama sih. Maksudnya udah sebenarnya cerita ini tuh dari nggak tahu ya asal usulnya gimana di rumah itu. Gitu. Yo. Itu tuh gue di Medan gitu waktu masih Sejak kapan nih? SMA, SMP? waktu SMP sekitar tahun 2008 lah. 2008. 2009 itu jadi gue tuh dulu rumah itu sebenarnya tuh ruko ruko. Iya. Nah tapi ruko ini kayaknya Fari juga tahu nih. Ya tahu. Jadi kan Rumah itu. karena kan ruko itu di sana tuh emang sama sih, di sini ruko tuh gempet gitu. Rukonya ruko 2 lantai. Terus di lantai atas itu emang kosong. Kosong lah gitu. Ini ruko lo atau ruko siapa? Hah? Ruko siapa? Rukonya gua gitu. Nah kosong di atas gitu. Oke. tempat barang lah, asal usulnya itu kita tuh emang nggak terlalu mendetail waktu di ruko itu gitu. Ya kan. Yang penting asal beli aja gitu. Waktu ada kos lebih. Nah ruko itu cukup panjang sekitar 36 meter gitu. Jadi emang dari kalau lu kadang teriak dari ujung itu nggak kedengeran. Jadi kalau lu misalnya ngomong apa gitu di depan itu tuh nggak sampai ke belakang gitu kedengeran. Nggak tembus. Nah ceritanya itu sebenarnya ini tuh yang lebih sensitif ya. Yang lebih sensitif tuh adik gue sebenarnya, Noval tuh sebenarnya. Dia lebih sensitif hal-hal kayak gitu. Nah waktu itu kejadiannya menjelang maghrib. Jadi ruko itu udah pernah kita gunakan untuk 2 usaha gitu. Waktu itu masih zaman wartel, itu kan wartel kan. Nah, jadi wartel itu masih zaman wartel waktu itu. Nah di lantai atas itu masih tempat barang-barang lah gitu. Ada 2 kamar yang memang gue sendiri juga nggak berani gitu naik ke atasnya karena benar-benar sangat gitu dan itu nggak pernah digunakan waktu itu. Iya. Nah jadi pas waktu malam mau menjelang maghrib gitu ya, biasanya kan orang-orang yang di wartel itu udah pada nggak ada lah gitu, maksudnya nggak ada yang datang gitu ya, karena kan udah mau menjelang maghrib biasanya orang-orang tuh nelfon tuh entah nelfon pacarnya, keluarganya gitu, itu biasanya habis maghrib gitu. Jadi isya tuh malam tuh kadang sampai berapa jam gitu. Nah yang ngalamin ini itu kebetulan adik gua, si Noval tadi yang gua bilang kalau jadi Noval itu jadi posisinya itu posisi rumah itu kalau gua gambarin ya, depan itu teras, terus ada ruang wartelnya yang usaha wartel, terus masuk ke dalam ruang tamu gua, terus ada ruang dapur, sama satu lagi tuh ruang tempat nyuci gitu. Jadi ada beberapa bagian. Nah posisi ruang tamu itu pas di tengah-tengah ya, itu ada tangga. Sampai sebelah kiri tuh ya kan? Iya, tangga sebelah kiri kalau dari pintu masuk. Iya benar. Nah jadi Noval itu posisinya itu dari belakang tempat ruang cucian tadi, paling belakang tuh tempat mesin genset dari belakang dan itu menuju depan. Dia abis minum nggak ngerti deh habis ngapain di belakang gitu, terus dia itu ke depan, nah melewati ruang tamu kan, Pasti.
kan mau di depan ya, saya lewat di ruang tamu nih. Nah, pada saat mau melewati ruang tamu, itu tiba-tiba Noval tuh ngeliat bokap gue di tengah, di ruang tengah. Anjir, gue kalau ngomong itu merinding banget. Iya. Parah sih, Jadi bokap gue itu kan emang waktu itu stroke ya. Jadi stroke-nya ini udah beberapa kali gitu lah, ada 3 kali lah. Nah, jadi yang ketiga kalinya ini bokap gua ini apa namanya, mereka ini agak itu kayak macam ya, dengan abang sana itu nggak terganggu sudah di bawah. Jadi bokap gua ini kan kena stroke, jadi agak mulutnya itu agak mencong gitu loh, karena kan kena stroke. Nah, tapi waktu Noval itu lewat, adik gua lewat dari belakang ke ruang tengah, itu tuh benar-benar gelagatnya aneh, kayak nggak menggambarkan bokap gua gitu loh. Nah, jadi pas waktu Noval lewat, Noval tuh ngeliat bokap gua kayak gini, lagi duduk di ruang tamu tadi. di ruang tamu, Ruang tamu. sebelah TV. Iya kan? Ya, tahu kan? Bokap gua tuh di ruang TV duduk gini ya. Duduk gini ya. Terus sambil ngeliatin adik gua gini, sambil ngeliatin adik gua. Terus, nah di sini part yang bikin gua merinding. Dia tuh ngeliatin adik gua, matanya melotot kayak gini, matanya melotot. Terus dia senyum, lidahnya menjulur anjir. Nah, waktu di situ Noval itu masih nggak gitu, Nggak sadar dia. dan dia menjulur tapi panjang gitu loh, sampai bokap gua tuh kayak ya lo tau lah, kalau orang kena stroke itu biasanya lidahnya pendek ya. Nah, gua nggak tahu juga, tapi kalau orang kena stroke kan agak selat ya, agak sulit berbicara. Tapi nggak mungkin ya bibirnya panjang gitu ya. Nah, terus tapi dan setelah dia udah maju begini, itu tuh sambil menggelengkan kepala kayak Mariam gitu. Nah, gue tuh Noval lihat itu heran, dia kebingungan gitu. Dia bilang, Pak kenapa? Bokap gue nggak jawab, saya senyum kayak gitu, sambil gitu kan. Nah, ya udah, mungkin Noval kiranya bokap gue bercanda, gitu ya, bokap gue bercanda. Ya udah, diabaikan aja nih sama Noval gitu. Noval ke depan nih, lanjut ke depan, karena dia emang mau apa ya, mau ngelihat yang jaga warteg kan ada pegawainya. Nah, itu kan ganti shift tuh. Nah, dia selama pergantian shift nunggu yang satu belum datang, itu dia jaga dulu di situ. Jadi dia karena tadi udah kayak gitu, mungkin ini bapak gue bercanda, iseng kali gitu ya. Nah, terus Noval ke depan nih, Noval ke depan, iseng, terus Noval ke paling ujung, paling teras gitu kan. Parkiran lah dulu itu. Iya, ke parkiran. Nah, Noval tuh ngeliat bokap gue di depan. Jadi yang dia lihat tadi itu siapa? Nah, itu parah itu bener yang bikin gua trauma juga, karena apa ya? Karena di situ tuh ruang tamu. Gua tuh kan suka nonton bola jam 2 kadang Liga Champions gitu ya. Nah, itu gua tuh bener-bener antara gua pengen support tim gua sama tempat kejadian itu tuh menghantuin gua gitu. Karena ternyata nggak cuma sekali kan gitu. Noval juga ngalamin, jadi posisi tadi tempat bokap gue duduk yang tadi gue bilang ke lu yang sebenarnya itu mungkin makhluk halusnya gitu. Nah, itu tuh berhadapan langsung dengan, jadi kalau posisinya gini nih, nah di depan itu tuh langsung tangga. Gue bilang tadi, tangga. Nah, tangga itu depannya tangga itu, berarti which is ini satu line petan ini nih, ya kan? Nah, itu tuh cermin. Jadi lemari, tapi yang kena cerminnya. Nah, cerminnya kan cukup gede tuh ya, ya kan? Nah, di sini tuh. Jadi otomatis kalau lu di bawah tangga, lu lihat cermin, ya kan? Otomatis lu bakal lihat dong pantulan dari tangga tadi. Posisinya Noval itu duduk di bawah tangga. Jadi ada kursi di bawah tangga. Nah,
dia iseng lagi makan tuh, lagi makan, intinya dia nyemil lah gitu lagi. Jadi posisi jam 11 malam. 11 malam. Nah, bokap gue itu sama nyokap gue tuh itu orangnya kan sebenarnya tidurnya tuh nggak malam-malam banget ya, jam 9 udah tidur. Jadi dan posisi jam 11 malam itu emang udah sepi gitu. Dan gue pada saat itu posisi gue emang juga gue udah di kamar gitu. Nah, tinggal novel sendiri yang ada di ruang itu, ruang tamu tadi di bawah tangga tadi gitu. Nah, pada saat novel makan gitu, dia nggak sengaja itu dia nggak sengaja tuh lihat ada tangan dari tangga itu panjang gede kayak gorila, Berbulu itu berarti? berbulu, iya, dan kukunya panjang gini, mau ngejalar dari atas kepala adik gua nih. Iya. Dia ngeliat tuh aja Branding. gua tuh Terus. nah akhirnya bisa dibilang apa ya, kalau buat di orang Medan tuh namanya uak lah gitu. Jadi nyokap gue punya kakak. Nah, kakaknya ini punya suami. Nah, yang kebetulan suaminya ini tuh orang yang bisa dibilang punya apa ya, punya kelebihan bisa lihat hal yang itu positif. Nah, begitu ketemu sama nyokap gue, dia bilang gitu waktu itu, kalian kenapa ya? Kok banyak piaraannya di atas gitu? Nah, nyokap gue, iya, ini apa? Warustam. Iya, Warustam. Dia bilang gitu. Nyokap gue mikirnya itu binatang gitu loh. Kucing Gitu ya, kelinci atau apa gitu. Nah, ternyata diksinya yang diungkapkan sama uak gua tadi, Paman aja tuh. paman gitu. Nah, paman gua tadi itu sebenarnya makhluk halus. Ternyata sarangnya banyak banget, men, di atas itu gitu. Lantai 2 itu ya? Lantai 2 itu gitu. Ada yang udah berumur ratusan tahun gitu. Ada yang wujudnya perempuan, ada yang wujudnya anak-anak. Nah, itu dikonfirmasi ternyata oleh temannya nyokap gue yang juga sensitif waktu itu datang. Posisinya kamar mandi yang di bawah, yang dekat ruang tamu, Ini di bawah tangga itu kan? yang di bawah tangga itu penuh. Jadi maksudnya ada yang isi. Ada yang isi. Maksudnya ada yang isi gitu kan. Nah, jadi dia mau nggak mau tuh naik ke atas tuh. Naik ke atas tuh. Jadi posisinya itu kalau Fahri itu udah ngerti karena emang kan gue saudaraan dia sama dia udah sering main ke rumah gue gitu kan. Nah, di atas itu ada, lu ingat kan nih? Tahu. Ada kamar mandi kan? Di sebelah kiri kalau datang ke sebelah kiri kan? Sebelah kiri. Dan toilet. Nah, dia ke toilet itu. Nah, menurut dia pada saat dia keluar gitu, dia tuh disambut oleh seorang wanita. Dia juga gua Ini aku belum diceritain. belum ceritain ya. Dia keluar dari apa namanya? Intinya dari kamar yang gua bilang tadi di atas. Ada seorang wanita yang menurut penglihatan temennya nyokap gua ini itu manusia kayak kita gitu. Nah, cewek, dan dia senyum ke, ya ibarat kalau misalnya lu ketemu sama orang yang nggak kenal gitu ya, tapi dia mungkin saudara atau temannya dari saudara lu yang ya paling kan sapaan senyum gitu ya. Nah, dia tuh senyum ke apa namanya, ke teman nyokap dia, senyum gitu, tapi nggak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Nah, teman nyokap gua ini turun ke bawah setelah dia udah selesai ketemu tadi, dia turun ke bawah, dia ngomong ke nyokap gua gitu, dia bilang gini, kak gitu, itu yang di atas ponakan kakak ya gitu. Yang mana gitu kan, yang di atas itu nggak ada siapa-siapa gitu. Hah, loh itu udah cewek tadi, gua aku ketemu sama dia gitu, kayaknya apa gitu, di mana itu, di sebelah tangga dia duduk. Terus nyokap gue bilang gini, di atas itu nggak ada satu orang pun yang tinggal di atas
gitu. Iya. Nah dari situ teman nyokap gue nggak berani lagi bahkan untuk datang ke rumah itu, gitu loh. Bukan lagi untuk main ke atas, bahkan untuk datang ke rumah itu nggak berani. Oh temannya kalau kita mungkin gue bilang temannya kan kalau gue teman gue nggak udah kenal. Cuma ketemu gitu aja berarti. Jadi gini, dia ketemu, nggak tahu mungkin dia punya indera keenam, tapi dia nggak menyadarinya kan. Tapi menurut dia itu real kayak manusia yang dia lihat Pada umumnya. Mungkin dia ya gue nggak tahu ya, apakah dia lihat kakinya mungkin melayang atau enggak, gue udah nggak tahu. Tapi yang jelas dia bilang itu kayak real manusia gitu yang dia lihat dan tersenyum gitu loh. Padahal nyokap gue bilang di atas tuh nggak ada siapa-siapa gitu. Nah itu sih yang jadi apa ya, cerita yang gue pernah dapatin juga. Nah yang satu lagi, posisinya malam. Ini belum tengah malam bahkan, belum tengah malam posisinya. Di rumah yang sama ya? Di rumah yang sama. Itu gue mau buang air. Mungkin jam 11 malam lah gitu. Gue bayangin jam 11 malam aja kayak gitu gitu. Apalagi jam 2 gitu, jam 3. Jam 3. Nah, jadi ini gue denger banget, ini gue itu jelas banget suaranya. Jadi pada saat gue di mau buang air kecil, Buang air kecil. bokap gue tiba-tiba ikut, karena dia juga mungkin terasa takut gitu loh. Bokap gue ikut, akhirnya gue masuk kamar mandi. Berdua nih sama bokap gue, jadi gue kencing ke arah sana, bokap gue kencingnya ke arah sana. Nah, posisi kamar gue itu kan agak jauh dari kamar mandi, gitu kan. Dan apa namanya ya, gue bisa ngebedain lah suara nyokap gue gimana gitu ya, sama suara cewek lain gimana, gue bisa bedain gitu. Nah di situ pada saat gue kencing gitu ya, pada saat gue buang air kecil gitu, itu yang denger gak cuma gue, bokap gue juga denger. Apa denger apa itu? Ada cewek nyanyi, Perempuan nyanyi? iya gitu, dia nyanyi tapi emang gak jelas nyanyinya apa, kayak Amin. kayak amin. Jadi amin kayak Ngerti. gitu. Gue dengar, gue diem sejenak, gue bilang nih ke bokap gue, Pak, itu tadi itu siapa ya gitu? Bukan, nggak mungkin kayak gitu, suaranya beda, itu yang di atas kali gitu. Nah prediksi gue yang lagi ngehamil tadi itu yang temen nyokap gue ketemu. Iya, karena ada hubungannya kayak gitu. Iya, ada hubungannya. Nah itu gue bener-bener ngerasain itu hal yang beberapa kali gue tinggal di ruko itu. Dan di atas itu memang suasananya agak berbeda ya, agak beda gitu. Dan gue aja kalau misalnya mau mati saklar yang di bawah itu, gue naik ke atas tuh gue langsung lari gitu. Iya. Saking itu menyeramkan gitu tempat itu. Walaupun lu udah difungsikan jadi warnet gitu. Nah setelah itu kemudian difungsikan jadi warnet. Oh, sempat jadi warnet. Setelah jadi wartel ya, di bawah jadi wartel. Wartel tutup jadi warnet. Terus jadi warnet dan bawah. Nah yang atas pun pada saat jadi warnet itu juga sempat bermasalah beberapa kali. Dan yang ngalamin juga Noval juga berkali-kali. Wow. Nah ini juga bikin gue merinding. Jadi itu posisi maghrib, warnet kosong warnet kosong gitu. Kan kalau orang naik tangga, jadi tangga yang menuju warnet itu tangganya tangga besi loh. Jadi orang kalau naik kedengaran ya. Dan dia spiral gitu kan? Ya spiral kan, dengar kan. Nah itu posisi warnet kosong, nggak ada orang, kadang maghrib. Iya. Ya kan? Pada mungkin nggak ada nggak ada yang main lah gitu. Nah, mungkin setelah maghrib biasanya nggak ada banyak datang gitu. Dan kalaupun ada orang yang dari bawah menuju ke atas, itu kan kita pasti dengar. Tapi posisi operator kan dekat dengan. Iya. Jadi tangganya itu ini sebenarnya. Ya kan dekat kan. Betul. Nah posisinya saat itu kayak gitu. Jadi Novel tuh di operator. Di OP. Beda tangnya sudah OP. Iya di OP. Gitu kan, di operator warnet tadi. Gitu kan. Terus ini maghrib. Setelah azan maghrib lah, beberapa menit setelah azan maghrib, tiba-tiba gue tuh di bawah kan, itu Novel menjerit, gue di bawah, gue nggak tahu apa-apa,
gitu. Nyokap gue di bawah, novel di atas itu di waktu warnet, posisi kosong. Tiba-tiba, lu tau kan dulu kan masih tabung tuh, Iya. monitor masih tabung, ya kan masih Tabung. tabung. Nah, dan itu kan apa ya? Pada saat lu bisa lihat lah kalau misalkan lu tau lah kalau misalnya ada monitor tabung yang mau mati itu kan kadang-kadang ada tandanya tuh dia kayak ngeredup dikit baru mati gitu kan. Nah, jadi novel ini lagi main, lagi browsing, Browsing. gak ada buka yang aneh-aneh juga gitu dia gitu kan. Karena juga di operator kan gitu. Nah terus tiba-tiba itu mati, Monitornya. monitor mati. Nah monitor mati itu kan mantulin cahaya di belakang kan. Iya benar. Kita bisa lihat dong. Nah pada saat monitor itu mati, lu bayangin posisinya. Ini novel, ini benar cerita novel ya. Ini novel, dia main. Pada saat monitor itu mati, dia melihat di layar monitor itu ada kepala di belakangnya gini, di sini, gitu. Dan kepala itu lagi ngeliatin dia gini. Anjir, kosong banget. Itu apa nggak tahu perempuan atau laki ini nggak konfirmasi. Dia bilang perempuan lagi. Dia bilang perempuan. Nah, prediksi gua itu mungkin perempuan yang tadi juga ketemu sama teman nyokap gua gitu. Dan juga yang hambing tadi mungkin. Yang kemungkinan yang hambing juga gitu. Dan Novel tuh udah berkali-kali gitu ketemu orang kayak gitu. Bahkan di warang itu juga sempat ada orang yang kesurupan. Iya kan? Kita sempat ada orang kesurupan lagi main itu kesurupan gitu. Dan emang berarti itu emang rumah di atas itu emang udah sarangnya waktu itu gitu. Terakhir itu kayaknya Bro Fahri bisa menjelaskan lah yang ada pada Sepati. Ya dulu memang di tempat itu dulu itu memang gimana ya, misalnya dijelaskan juga secara kalau kita pertama kali masuk ya maksudnya gitu dibeli itu naik ke lantai 2 ada kamar-kamar gitu, feelingnya langsung nggak enak. Nggak ya? Gila banget. Semua memang mengakui lah kalau orang mungkin kalau kita masih kecil ya mungkin karena belum ada banyak dosa lah mungkin orang bilang gitu kalau main gitu. Emang feelnya beda bang. Beda banget. Kok kayak di ruangan ini mungkin kayak biasa aja gitu. Bisa tuh ruangannya gede gitu, gede panjang sama kayak di bawah mungkin bedanya nggak nyambung ke dapur sama ke belakang, tapi itu tuh panas Ya? Panas itu. Benar. Untuk ruangan segede itu lantai 2 yang atasnya itu bangun zaman dulu nggak mungkin pakai asbes karena di beton dulu kan. Betul. Itu tuh panas banget. Iya emang panas kan. Nah nggak itu tuh hawa apa itu sebenarnya? Nggak tahu apa. Dan ada tuh kayak mungkin bekas orang kayak mes gitu lah mungkin gitu kan. Iya. Nah ini dialami sama mama. Mama dulu waktu itu ini dari cerita beliau tuh singkat banget. Yang saya ingat momennya tuh bertepatan memang waktu itu kita lagi main di depan. Iya, gue masih bocah sama dia. Bocah, mungkin Bang Rifki itu masih SMP lah mungkin. Iya, dia tuh SD. SD Novel SMP lah mungkin SMP 1 atau kelas 1 kalau kelas 2 kelas 3 lah kan. Kelas 3 kita lagi main di depan. Aku masih ingat tuh, itu tuh mendung tapi belum hujan. Gelap gitu. Tiba-tiba ada petir. Petir nyamber gitu. Sore ya? Sore itu kan? Sore. Lampu mati. Iya, itu. Gue ingat banget tuh. Waktu itu kan mungkin ya sebagai bocah kan ya normal lah gitu kok karena petir lah gitu. Cerita ini waktu aku udah gede, mama lah cerita gitu kan. Sebenarnya dulu di ruko di Medan itu, mama tuh waktu di belakang itu masak sama Bow, mamanya Bang Rifki dulu. Itu ada kelihatan di bagian cuci piring itu api terbang sama cahaya kejar-kejaran. Bola api kejar-kejaran. Dan momennya itu pas cahayanya itu dapetin apinya tuh itu pas momen petir. Pas momen petir itu mama aku tuh diem natap mamamu terpaku. Karena menyaksikan langsung. Iya tuh begini. Mereka tuh lagi masak gitu kan. Entah ya biasa lah mama ada umumnya kan cerita masak. Dan itu tuh benar-benar dulunya benar kelihatan gitu. Kalau dari cerita mamamu katanya nampak juga gitu. Melihat juga katanya gitu. Dan aku memang dulu waktu masih kecil pun memang ya mungkin Bang Rifki tau lah dulu sering minta kawan di belakang. Iya. Ya kan sampai juga dulu diajakin gitu. Udah gede masa berani ke belakang sendiri gitu. Iya dia gitu dulu ya.
Karena bukan karena diceritai tempat itu serem makanya nggak berani ke belakang. Memang tempatnya seserem walaupun itu terang. Bayangin kalau dulu tuh di tahun 2010 bawah itu sering mati lampu di Ya, Medan. jadi Medan itu emang suka mati lampu udah open lah gitu 3 kali sehari gitu mati lampu gitu. Iya, dan jujur Listrik ya? kita dulu kalau mati lampu di siang hari itu ngumpul di mana? Di depan. Di depan. Gak ada yang berani. Gak ada yang berani di belakang. Gak ada yang berani ke belakang. Walaupun itu pintu belakang dibuka, gak ada yang berani ke belakang. Karena bukan kita doang nih yang ngerasain gak beraninya gitu. Berani. Orang-orang tua kita juga gitu gak berani di belakang gitu. Berani. Dan mereka tuh maksudnya aku tuh baru ngerti itu. Mereka tuh sebenarnya memberanikan diri aja biar ada image lah ke anak-anaknya kalau itu memang gak ada apa-apa di belakang dia. Dan aku tuh yakin memang beneran ada gitu. Belum lagi yang dulu cerita novel kayak toples terbuka sendiri. Iya. Padahal udah tutup rapat. Kenapa? Iya. Toples kue-kue hari raya dulu ya. Ya sampai lebaran gitu tuh. Kalau kue lebaran memang gimana ya maksudnya? Kalau di tempat itu memang di tengah pasar lah gitu. Iya di tengah. Dihimpit 2 ruko yang aktif gitu. Bukan kiri kanan itu nggak ada penghuninya, ada. Di kiri kanan itu ada jual nasi goreng. Berarti rame di situ. Rame. Kalau keluar tuh rame kan. Karena kan ada jalan protokol. Iya, jalan gede. Itu gede. Tapi kalau lu udah masuk rumah itu dan lu jalan ke belakang, feelnya beda. Beda. Di depan tuh dingin. Iya, di depan tuh dingin. Di depan tuh dingin. Mau Maupun masuk ke tengah ke belakang itu udah beda. makin panas, makin panas, makin pengap, makin pengap. Tapi anehnya tuh di dapur tuh nggak terlalu panas. Panas tuh di daerah deket tangga sama di ruang tamu itu yang deket kamar kalian itu. Iya. Panasnya tuh situ, anehnya tuh gitu. Sama di luar juga gitu. Panasnya bukan main. Nah itu yang Yang bingung tuh gitu, gimana? Kok bisa panas gitu? iya, makanya itu juga yang menjadi pertanyaan sih Sampai sekarang begitu. sampai sekarang. Nah, apa namanya suara tadi yang amik tadi itu gua rasain lagi pas waktu nonton Liga Champion itu. Tuh gua beraniin gitu waktu itu. Memaksakan diri ya? Iya, maksain diri nonton gitu ya Liga Champion jam 2 biasa lah Biasa. dua Liga Champion main waktu itu di RCTI kalau nggak salah apa RCTI ya pokoknya antara 2 itu lupa yang mana pastinya. Nah itu jam 2 saat jam 2 pagi itu Sendiri ya? sendirian. Nah posisinya jadi gini, posisi tangga itu sebenarnya gini ya. Ini TV, gua nggak ada TV. Nah tangga tuh di sini dan gua selalu merasa setiap gua nonton TV dan gua nonton itu ada yang ngeliatin gua di tangga gitu loh, ada yang ngeliatin gua di tangga gitu. Jadi kayak ekor mata gitu kan? Iya, Kayak kita was-was gitu kan? Iya, itu was-was. Bahkan gua pernah ujung itu mata gua ini kayak nangkap anak kecil. Lu tahu kan? Ini kan apa maksudnya? Setelah tangganya. Pegangan tangga. Ah. Pegangan tangga di rumah gua tuh kebetulan agak penampangnya agak gede. Iya. Ya. Kayak biasanya kalau di sekolah-sekolah gitu. Iya. Rumahnya pun kayak old school gitu. Kayak old school ya. Jadi pas gua nonton itu, gua kayak ngeliat anak kecil gitu ya, mungkin usia 5 tahunan gitu, masih bocah. Itu kayak prosotan itu, kayak prosotan ya gitu, jauh gitu. Tapi cepet juga. Tapi cepat. Itu gua langsung matiin TV. Serius. Itu gua anjir ini ngeliat. Untung gua gak ngeliat langsung kayak gini gitu loh. Baik ini. Kacau. Di rumah itu emang banyak pengalaman atau apa ya, kisah yang memang kadang-kadang kalau dipikirkan kita pikirkan pakai logika tuh kadang Nggak masuk. nggak masuk. Banyak hal terjadi lah gitu, mulai dari dompet nyokap gue tuh sering banget pindah tempat gitu. Poltergeist. Iya poltergeist lah itu. Pokoknya pindah gitu. Coba nggak? Nyokap gue tuh apa ya? Dia memang punya sifat yang teliti orang kan dia ya, teliti. Dan dia tuh selalu tahu kalau naruh tempat tuh, misalkan dia naruh sesuatu di sini, dia tuh tahu itu di situ gitu. Bakal di situ aja. Di situ. Nah, itu tuh nyokap gue sering digangguin dengan cara tuh dipindahin banknya kemana gitu. Padahal dia ingat benar, bahkan 5 menit yang lalu ditaruh itu dompet di sini, itu bisa pindah ke dompet gitu loh. Itu sering kayak gitu terjadi. Iya sih, memang rumah itu gimana ya? Kalau dari luar tuh kayak normal, kayak kita tuh kayak keluarga yang biasa aja gitu, keluarga tapi memang kacau sih. Ada ini juga sih. Terakhir gue pas, tapi ini nggak cerita sih, gue cuma kangen aja pas waktu
ada kerjaan di Medan, gue di Medan, gue mampir ke rumah betul gitu. Oh, saya ada rumah. Masih ada rumah Medan, gue lihat dari depan, gue lihat oh ternyata rumah ini masih sama gitu. Bisa. Masih original ya. Masih original. Ada yang tempatin. Ada yang mati. Cuma tetap aja pas gue lihat ke atas itu apa ya, tetap menyeramkan gitu. Iya. Karena emang kayak ruko tua kan, kayak ruko tua, dan memang rukonya bagus tapi kayak ruko tua gitu, ruko yang kayak jadi gini, bawahnya modern, atasnya itu kayak Old school banget tuh atasnya tuh. Dampak dari pilar-pilar tangganya itu kayak yang bukan yang modern punya ya, kayak yang bulat gitu. Iya. Pegangan itu tebel gitu. Tangganya juga gitu. Nah, tapi hal puncak yang paling menyeramkan itu pada saat emang waktu novel ngeliat bokap gue tadi. Itu tingkah yang menurut gue tuh aneh gitu, nggak mungkin seorang bokap gue tuh kayak gitu. Bercandanya nggak mungkin kayak gitu. Nggak mungkin. Tuh novel tuh pada saat mendeskripsikan wajah itu, gue tuh berhenti gitu pas gue lihat, karena bokap gue tuh senyum, tapi ini nih apa namanya ini? Jadi kalau senyum kita gini ya. Iya. Ada batasnya. Ada atasnya kan? Itu sampai sini. Panjang. Nah, terus itu lidahnya menjulur, matanya ngelotot, tapi sambil begini ke bokap, ke nyokap, ke novel gitu kan. Terus novel tuh bilang ini nggak mungkin bokap gua nih gitu, tapi antara iya atau enggak kan gitu. Nggak yakin ya? Nggak yakin kan gitu. Akhirnya ya udah dia. Karena masih anak-anak juga kan? Iya kan, masih anak-anak. Gak ada pikiran kejodohan sampai sejauh itu lah kayaknya. Nggak ada sejauh itu gitu. Dan antara gue sama novel sih emang dia lebih sensitif sih. Sayangnya dia nggak di sini. Kalau dia malah mungkin dia bakal lebih cerita banyak. Banyak tuh. Kayaknya ceritanya lebih banyak, tapi banyak yang ditutup-tutupi kayaknya tuh dia. Iya. Itu sebenarnya banyak ketemu hal-hal yang Mistis. kayak gitu. Cuma gue mungkin nggak terlalu ini, orangnya nggak terlalu open kan gitu ya. Lo pada tahu lah gimana faktor kayak gitu. Jadi itulah beberapa yang Bahkan bapakku juga tuh kan, dia kan bapakku termasuk orang yang logik lah ya, anak teknik mesin gitu kan. Dia tuh bahkan aku baru sadar gitu. Dia tuh bahkan kalau nggak ada orang di belakang, kan dia juga perokok gitu ya. Maksudnya apalah salahnya orang merokok di belakang gitu kan. Maksudnya kalau memang tempatnya asik gitu kan. Tapi dia lebih memilih di depan. Iya. Kan dia juga ada sesuatu. Dia juga takut sebenarnya. Iya, dia juga merasakan itu. Merasakan itu. Tapi dia memang dia nggak kayak orang kayak tadi aku bilang pada umumnya, maksud orang tua pada umumnya ya udah nggak apa-apa di belakang itu kok. Dia memang emangnya sih auranya itu, waduh, gila sih kacau. Gue sih berharap, gue sih meyakini hal-hal seperti itu ada di sekitar kita. Iya pasti. Ya, lepas apapun itu motif dari mereka ya, selama kita tidak Mengganggu. kita hidup berdampingan dan sama lainnya. Ya. Jadi saling menghormati saja gitu. Yang penting jangan sampai mengganggu satu sama lain. Ya itu aja sih usaha gua gitu. Kalau gua sih meyakini hal-hal kayak gitu ada gitu. Bahkan di agama gua sendiri Muslim itu kita diwajibkan Wajib. meyakini hal-hal gaib gitu. Kalau malaikat jin itu ada gitu ya. Jadi ya kita hidup berdampingan aja gitu. Dan ya tetap aja kita namanya manusia melihat sesuatu yang tidak lazim ya, yang tidak pas yang ada di depan kita, ya pasti kita merasa sesuatu goncangan emosi ya, maksudnya ya takut lah atau merasa cerita lah atau pengen jerit lah kan. Iya. Ya gitulah gitu. Ya gitu. Itu cerita gue di rumah Tembung. Nah, jalannya itu jalan Tembung. Jalan Tembung. Tapi lokasinya speed kan di Speed kan lokasinya. Jangan ada terakhir aku ke Tembung itu jadi tempat toko cat kan. Iya, jadi toko cek ya. Takutnya nanti Pokoknya ada lah kan. takutnya pindah pula gitu. Iya. Pokoknya gue yakin sih itu mereka yang ada di sana itu udah lama gitu. Ya udah lama. Enggak pernah pindah mereka itu dari sejak dibeli itu. Iya, jadi menurut gue ini juga mungkin orang yang menempatkan tempat itu sekarang juga mungkin aja merasakan hal yang sama dengan yang gue rasain gitu sama tadi. Tapi mereka juga jarang juga. Oh, mungkin diganggu juga. Gue nggak tahu sih. Kalau dulu tuh yang dari aku jarang ketemu lagi. Tapi ngerasain itu ya sering lah. Ini paling sering itu bapak
bapakku tinggal di rumah pertama tau kan, yang di Pancing itu, jalan Pancing, jalan Pancing. Yang kayak kebelas bapakku ini terlalu logis bro. Dia tuh lebih takut yang masuk akal sih, misalnya lebih takut manusia daripada takut hantu kan gitu. Dia tuh punya pedoman kalau ya memang bapak selama seumur hidup bapak gak pernah baca koran ada hantu bunuh manusia, katanya gitu. Tapi kalau manusia bunuh manusia banyak, sampai dia itu ketemu, bapakku tuh ketemu waktu itu momennya kayaknya aku masih bayi. Oh, ini bukan di rumah itu ya? Bukan rumah itu udah lama banget ya, masih belum Pancing, rumah pertama aku ditinggal masih bayi. Bapakku itu ya namanya udah swasta kan bebas deh, gitu di apapun gitu. Ini posisinya tuh malam hari, dini hari lah bisa dibilang, nonton TV tabung tahun 2000-an, 2000 lah mungkin 2001 lah paling mentok gitu. Dia dengar waktu hujan-hujan rintik kalau nggak salah, dia dengar ada perempuan ketawa jam 1 atau jam 2. Itu dekat suaranya? Dekat. Di posisinya tuh ini kamar lagi nih kan. Ini TV lagi. Ini kamera ini TV gitu. Pohonnya itu di sebelah kiri. Oke. Langsung pohonnya sebelah kiri gitu kan. Pohon mangga kan, itu ada pohon mangga di sebelah kiri gitu. Ya otomatis karena bapakku heran kan, dimatikan TV-nya tuh. Dia mungkin halusinasi kan gitu kan, karena udah ngantuk, udah malam. Itu posisi dia katanya memang udah mau tidur. Katanya bapak tuh udah mau tidur sebenarnya dia. Karena dia kan lagi nonton apa gitu nggak tahu, lupa, dimatikan TV-nya dulu. Tapi kenapa ada? Dia suara tuh kayak ya dia nangis gitu. Kalau kayak di film horor tuh kan. Tapi sempat lihat nggak? Enggak, dia freeze tuh. Dia nge-freeze. Dia pernah dimatikannya, memastikan kalau dia bener. Pas dia tahu itu bener, dia nge-freeze. Dia kayak terpaku gitu. Itu kayaknya dari menurut cerita beliau gitu ya. Ada 5 menit, Bang. Panjang dong berarti. Jaraknya panjang dong, iya kan? 5 menit itu lama untuk ukuran orang ketawa itu 5 menit lama gitu. Dan anehnya itu menurut pengakuan dia itu ada nggak jauh dari abis wanita ketawa, mungkin masih ketawa, ada orang nyari kodok. Sebelum itu sebelum ya? Masih berlanjut. Ketawanya masih lanjut, masih kayak Anjir gitu. Aku beri jam 3 pagi. Dan itu ada orang nyari kodok, jam 2 adalah yang nyari kodok. Dari kodok untuk mancing biasanya. Untuk mancing biasanya untuk apa gitu kan. Dengar. Dan waktu ada orang nyari kodok itu baru dia berani gerak. Pas orang itu dekat, makin dekat, suaranya hilang. Tapi dari logika yang dia maksud adalah kenapa dia dengar orang yang nyari kodok itu enggak, padahal suara itu jelas dan lantang gitu. Nah, gue nggak tahu ya. Jadi kalau suaranya kencang itu menandakan Dia itu jauh. Tapi kalau suaranya kecil menandakan dia dekat gitu. Gue nggak tahu sih. Nah, ini juga terjadi waktu aku itu tinggal di Pancing juga, tapi di rumah nenek. Ini udah timeline itu jauh. Waktu aku mau wisuda, ingat kan tuh 2019 mau wisuda. Ini kampret banget ini. Seminggu mau wisuda, aku begadang. Ya namanya udah nggak ada kerjaan lagi, skripsi udah kelar sama dokter, begadang nonton YouTube. Terus di kamar tuh selalu polanya tuh sama, hujan sama rintik-rintik tipis gitu. Ini kampretnya gini. Ini nilai ta'ala ya, demi apapun gitu ya kan. Aku dengar perempuan yang sama, ketawa tapi jauh. Nih, aku beri ketawa tapi jauh gitu. Iya. Kayak itu posisi aku pakai headset. Aku matikan headsetnya. Aku kecilkan volumenya kan. Oh, hilang gitu. Pas mau aku play lagi videonya, muncul lagi. Dia tuh kayak terbang gitu, betul. Jauh gitu. Oh iya, gue juga pernah kayak gitu. Anjir, Gue juga pernah ngalamin kayak gitu. Gue mikirnya sih orang naik motor sambil ketawa aja. Iya. Tapi sebenarnya kan aneh aja gitu, kalau orang naik motor pasti ada suara mesinnya kan. Aneh. Iya, pernah sih. Dia terbang gitu kan. Parno kan. Kampretnya bukan maksudnya keselnya sama mama gitu. Lampu ruang tengah itu udah dibilang, "Mak, jangan dimatiin," gitu. Dimatiin. Jadi aku teriak dari kamar mandi, minta tolong sama mama gitu. "Bang, mama," gitu kan. Mamaku nyamperin lah ke kamar gedor-gedor. Kenapa? Ada kuntilanak tuh gitu.